A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara, sanak famili dan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Dan juga dalam semuanya menghadapi kegiatan-kegiatan kita di masa yang sulit ini, di masa pandemi. Semoga Allah SWT memudahkan semua kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang bai' as-sarf dengan akad qard. Bai' as-sarf dengan qard, apa sih sarf itu, apa sih qard itu, dan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariah, bagaimana dalam ketentuannya, aspek fikihnya, dalam fikih muamalatnya. Ini outline yang akan kita pelajari, maka tentunya kita akan bicara terkait tentang as-sarf dengan al-qard itu. Al-qard ini akad qard ya, dari segi definisi, substansi, legalitas. Terus nanti kita bicara apakah ada rukun dan syarat tertentu dalam sarf dan qard dan sebagainya. Ini nanti dibahas. Dan pada aspek aplikatifnya nanti kita melihat bagaimana fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 tentang as-sarf. Sedangkan yang kedua juga DSN MUI fatwanya nomor 19 tahun 2001 dan nomor 79 tahun 2011 tentang al-qard. Kita masuk pertama adalah pengertian dari akad bai' as-sarf. Apa sih bai' as-sarf itu? Ternyata sarf masuk dalam kategori bai'. Apa itu bai'? Itu tentunya tukar menukar, terjadi jual beli, atau dalam bahasa dalam aspek bahasanya dibilangnya adalah tukar menukar. Maka sarf secara bahasa adalah tambahan as-sarf. Yang dinamakan tambahan dikarenakan sholat-sholat sunnah itu sarf. Jadi ada satu pernyataan dan ada satu redaksi hadis sebenarnya ini periwayatan Imam At-Tabari itu ada namanya as-sarf, itu tambahan. Secara istilah apa itu bai' as-sarf? Yaitu akad jual beli sarf adalah apa? Yaitu akad jual beli naqdain. Naqdain itu artinya ya alat transaksi. Nah, kalau ketika itu disebutkan naqdain karena merujuk pada dua poin atau dua alat transaksi, yaitu emas dengan perak, baik sejenis maupun tidak, yakni jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, baik dalam bentuk mata uang ataupun perhiasan. Jadi disebutkan di sini karena di zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat alat transaksinya hanya dua, yaitu kalau tidak emas ya perak, maka dibilang naqdain, itu alat transaksi. Selain itu juga ditambahkan di sana baik dia dalam bentuk mata uang ataupun perhiasan. Dengan definisi lain disebutkan suatu kontrak pertukaran dari bentuk alat tukar atau monetary dari satu jenis ke jenis yang sama atau dengan jenis yang lain, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, perak dengan emas, dan lain-lain, baik dalam bentuk perhiasan maupun mata uang. Nah, ini ada pengertian yang lain. Sedangkan akad jual beli saraf diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana hadis yang dinyatakan emas dengan emas atau serupa dengannya, dan ketika itu pula, dan perak dengan perak serupa dengannya ketika itu pula, atau kontan maksudnya. Nah, legalitasnya jual beli saraf itu apa? Yaitu yang didapati dari hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Adzhab bidzhab mislan bimislin yadan biyatin, al-fiddah bil fiddah mislan mislin yadan biyatin. Emas dengan emas dengan ukuran yang sama jenis, tangan dengan tangan, artinya on the spot ya, langsung dilaksanakan, langsung diberikan di majelis akadnya. Perak dengan perak, ukuran sejenis, tangan dengan tangan, atau on spot basis. Ini landasan untuk menyatakan keabsahan dari jual beli saraf. Nah, apa sih syaratnya jual beli saraf ini? Syaratnya jual beli saraf ini ada 4. Yang pertama adalah adanya taqabud, serah terima. Taqabud di antara kedua pelaku transaksi sebelum keduanya berpisah. Jadi harus dilaksanakan perpindahan serah terima dari objek akadnya berupa mata uang itu langsung, tidak ada namanya delay ya, artinya langsung terjadi taqabud. Hal ini disyaratkan untuk menghindari terjadinya riba nasiah yang dapat muncul. Ketika nanti terjadi delaying, terjadi penundaan atau penanggungan, maka akan terjadi namanya riba nasiah. Hadis Rasulullah SAW menyatakan emas dengan ukuran yang sama, dan tangan dengan tangan, perak dengan perak yang ukuran yang sama, dan tangan dengan tangan. Jadi Rasulullah juga pernah bersabda, jangan menjual sesuatu yang absen atau tidak ada, bi'al ma'dum ya. Terus dengan penundaan untuk barang lain yang dikirimkan secara langsung. Ini persyaratan yang pertama dalam jual beli saraf.
Yang kedua, terdapatnya kesetaraan dalam kualitas jika sejenis yang ditransaksikan. Jadi kalau moneterinya atau alat tukarnya atau nakdunnya atau naktennya ketika dia sama, maka harus terdapat kesetaraan kualitas. Tidak boleh tidak ada atau tidak boleh kualitasnya itu berbeda, atau bahasanya volumenya nanti berbeda. Ketika transaksi dilakukan antara emas dengan emas dan perak dengan perak, maka iwat atau komposisinya harus sama dalam berat dan ukuran. Jadi tidak ada istilah, oh ininya emas baru, ininya emas lama, tidak ada. Jadi intinya berat dan ukurannya tetap sama. Tapi nanti kalau pada kasus yang dia berbeda, maka boleh ada perbedaannya di situ, baik berat atau ukuran, dengan konsekuensi hanya satu, yaitu apa? Harus dilaksanakan ketika akad transaksi kontrak saja. Yang ketiga, terbebas dari khiyar syarat, maka tidak ada khiyar syarat. Artinya kalau ada khiyar syarat mempersyaratkan sampai 3 hari. Delaying 3 hari maka dinyatakan ini tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan adanya khiyar dalam jual beli sharaf tersebut. Jadi khiyarnya sudah jatuh langsung ketika itu dan dinyatakan conclude atau selesai, nafid. Yang keempat, akan dilakukan dengan kontrak atau kontan. Tidak ada penundaan. Mohon maaf, ini kontan ya, bukan kontak, tapi langsung. On spot basis, tidak ada penundaan, tidak ada delaying. Jadi langsung ketika terjadi pada sesi kontrak. Nah, ini skema basic bay' as-saraf, tukar menukar uang ya. Ini contohnya, ini Bapak yang berkumis ini, beliau anggap saja ingin menukar uangnya. Nah, ini kalau kasus ketika uangnya berbeda, maka konsumen ingin menukar uang rupiah ke dolar. Jadi kasusnya rupiah ke dolar. Maka money changer melihat kurs hari itu, ini money changernya di sini, melihat kurs ketika itu. Terus setelah itu diserahkan dalam jenis majelis akad secara kontan dengan nilai tertera. Jadi nilainya berapa? Misalkan satu dolarnya berharga kalau saat ini misalkan 14.000 sekian lah misalkan. Maka ketika bapaknya ingin menukar misalkan uangnya 10 juta, maka ditukar langsung ke sini, terus dihitung, terus ditukar ke sini. Tidak ada delaying, artinya tidak ada penundaan, langsung diserahkan. Maka ketika dia komoditas atau ketika alat tukarnya berbeda dari rupiah ke dolar, maka di sini boleh ada namanya perbedaan pada volume atau ukuran. Bahasanya ya kursnya akan berbeda, maka boleh di sini ada mendapatkan apa nama istilah, ada tambahan di sini, boleh di sini. Nah, tapi kalau ketika nanti kasusnya pada komoditas yang sama, maka tidak boleh. Atau bahasanya alat tukar yang sama, rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh. Misalkan yang terjadi pada hari ini rupiah 75.000 rupiah yang menjadi satu peringatan untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, terus ditukar dengan uang 100.000. Maka tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih menjadi nakdun, masih menjadi alat tukar di situ. Maka tidak diperbolehkan. Maka ini kategorinya riba nanti masuknya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit terkait tentang sharaf pada praktek kontemporer. Sharaf dan transfer keuangan dengan cara forward. Ini bagaimana sih maksudnya? Gini, pertukaran transfer antara seorang dengan pihak money changer. Ini kalau kita misalkan bicara transaksi luar negeri kepada internasional. Ini pertukarannya ingin mentransfer seseorang pada pihak money changer. Terus misalkan ini kasusnya ekspatriat atau tenaga kerja di luar negeri mentransfer ke rekening keluarga, sanak famili atau rekan yang ada di bank asal negara tersebut. Jadi misalkan ada rekan-rekan kita yang menjadi ekspatriat, menjadi tenaga kerja di luar negeri, misalkan ada di Arab Saudi, ada di Korea, ada di Jepang misalkan, atau ada di Malaysia atau tempat-tempat yang lain misalkan. Terus ada kasus lagi misalkan transfer orang tua kepada anaknya yang sedang belajar di luar negeri. Jadi misalkan orang tuanya ada di Indonesia, anaknya atau saudaranya ada yang belajar di luar negeri. Yang biasa dilakukan mentransfer kepada anaknya atau pada sanak familinya oleh bank atau pihak money changer. Ini bagaimana kasus seperti ini? Kan ini ada pertukaran uang dengan uang. Nah, ini bagaimana? Maka terus transfer ke luar negeri biasa dilakukan dengan penukaran mata uang ke mata uang lain yang nanti akan diserah terimakan di negeri yang dituju. Ini bagaimana kasusnya? Coba kita lihat. Apakah praktik itu diperbolehkan secara syari atau syar'i? Boleh atau enggak ya? Nah, maka kita lihat analisanya. Maka jual beli uang kertas dihukumi sama dengan jual beli nakdin, emas dan perak, sebagaimana dinyatakan oleh Majma' Fiqh dan Hayat Kibar Ulama. Jadi Majma' Fiqh Al-Islam ini liga atau perkumpulan pakar-pakar fikih ulama dunia
menyatakan transaksi uang ke uang atau transaksi uang kertas ini disamakan dengan nakden karena dia ilahnya adalah sebagai alat tukar emas dan perak. Terus atas dasar ini maka akad sharaf harus dilakukan secara tunai. Maka akad sharafnya harus dinyatakan tunai. Baik dari pihak bank atau money changer tanpa ada pengunduran atau delay pembayaran. Jadi tidak ada delaying, ya langsung pembayaran ketika itu. Terus yang ketiga, transfer mata uang ke mata uang dengan adanya penundaan dan tanpa serah terima di majelis akad dihukumi haram. Kalau penukarannya tidak pada majelis akad, tidak pada kontan ketika itu on the spot basis, maka dinyatakan haram. Baik ada tambahan atau tidak, itu sudah termasuk kategori riba nasi'ah. Seperti itu. Terus sekarang bagaimana nih praktek yang ini? Apakah termasuk kategori riba nasi'ah atau bagaimana? Karena kan kasusnya dia tidak diterima langsung. Nah ini kita lihat pembahasannya. Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan transaksi ini benar terjadi, akan tetapi yang ada penerimaan hakiki atas uang yang tidak ada penerimaan hakiki. Jadi takobutnya tidak takobut hakiki, tapi takobutnya berupa takobut hukmi. Maksudnya bagaimana? Ketika tadi kita sebutkan takobutnya adalah harus hakiki atau langsung diterima langsung, tapi di sini kasusnya tidak bisa diterima langsung karena bisa jadi pihak yang ditransfer itu tidak di situ karena melalui perantara. Nah, terus bagaimana analisanya? Maka misalkan di sini kan akan tetapi tidak ada penerimaan hakiki atas uang yang ditukarkan itu dan sebagai gantinya adalah penerimaan hukmi. Jadi hukmi artinya uangnya sudah tertransfer, sudah terpindahkan dari akun A ke akun B. Kemudian dilakukan transfer sejumlah uang ke negara lain dengan konsep akad qarad. Artinya pertama kali kalau kita melihat secara gamblang itu nasabah atau misalkan keluarga kepada bank atau money charger, terus yang itu langsung terjadi saat itu. Artinya penukarannya terjadi di situ. Misalnya kan dolar, misalkan rupiah ke dolar, ya langsung terjadi di situ. Setelah terjadi, maka nanti ditransferkannya berupa korot, artinya seperti utang piutang, pinjaman seperti itu. Jadi artinya bank nanti mentransfer dalam bentuk mata uang yang sudah ditransfer di negara asal tersebut. Maka ini terjadi namanya takobut hukmi, penerimaan secara hukum. Nah, ini dinyatakan bagaimana? Maka dinyatakan akadnya sahih, boleh. Nah, sekarang kita lihat pelunasan utang dalam mata uang yang berbeda. Bagaimana nih ada kasusnya? Nah, ini kasusnya kalau misalkan kita punya utang nih dalam bentuk rupiah, terus ingin melunasi dengan bentuk dolar. Nah, ini ada ketentuannya. Jangan tidak ada ketentuan. Kalau tidak ada ketentuannya nanti atau terserah nanti ada pihak yang terzalimi. Maka ulama Hanafi menyatakan kebolehan hal ini untuk mengganti salah satu nakdain, emas dengan perak, dengan nakdain yang lain sesuai dengan harga kurs transaksi ketika itu. Jadi boleh, tapi dengan harga kurs yang sudah difikskan di hari itu. Jadi biar dia tidak berubah, misalkan kita transaksi misalkan dari rupiah ke dolar. Utangnya rupiah, tapi nanti pengen dibayarkannya dolar karena perlu dolar misalkan pihak yang lain. Bagaimana? Maka harus harus difikskan di hari itu. Nah, itu menurut pandangan dari ulama Hanabilah. Landasan dari mazhab Hanabilah membolehkan akan transaksi ini dengan landasan hadis yang dinyatakan oleh Ibnu Umar. Suatu ketika beliau pernah berkata, aku datang kepada Nabiullah Muhammad SAW dan saya berkata, yaitu apa? Saya menjual onta di Baqi' dan menjual dengan uang dinar dan mengambil dengan uang dirham. Jadi artinya jualnya dinar terus mengambilnya dirham. Menjual dengan uang dirham dan mengambil dengan uang dinar. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada apa-apa, kamu mau mengambilnya bila dengan harga itu selagi kalian berdua tidak terpisah dan di antara kalian berdua ada sesuatu. Ini ada penjelasannya seperti itu. Jadi dilakukan dengan kurs ketika itu. Dalam redaksi lain, saya menjual dengan dinar dan mengambil perak sebagai gantinya, dan menjual dengan perak dan mengambil dinar sebagai gantinya. Dalam kitab Fiqh Al-Islam Modellatu dinyatakan bahwa barang siapa yang berutang uang dinar, kemudian ia dibayar dengan uang dirham yang terpisah-pisah, setiap dirham dihitung nilai kursnya dengan dinar. Maka pembayaran tersebut dinyatakan sah. Kalau tidak demikian maka akan tidak sah. Ya, seperti itu. Jadi artinya ya dilihat kursnya ketika itu seperti itu. Hal ini fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002. Maka ketentuan pertama, ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak ada spekulasi atau untung-untungan, berlaku spekulan, berlaku maisir, berlaku spekulatif, maka tidak. Yang kedua ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Jadi memang ada hajah. Misalnya kita mau pergi ke misalkan ke Inggris, kita ingin pergi ke
misalkan Korea, ada yang mau pergi ke Jerman, maka kita memerlukan uang tersebut. Kita memerlukan yen, kita memerlukan pound sterling, kita memerlukan euro, dan sebagainya. Dan untuk berjaga-jaga. Nah ini kalimat yang berjaga-jaga mungkin multi tafsir nanti. Berjaga-jaga maksudnya bagaimana? Apakah kita boleh untuk beli disimpan? Nah ini yang menjadi concern dalam diskusi. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Nah, ini kasusnya ya kalau rupiah ke rupiah tidak boleh ada namanya penambahan dan harus on spot basis ketika itu. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan jenis tukar, nilai tukar, kursnya berapa yang berlaku pada transaksi dilakukan dan secara tunai. Nah, ini ditentukan jelas sekali. Yang kedua, jenis-jenis valuta asing. Nah, ini di sini jenis-jenis transaksi valuta asing kan ada beberapa poin nih. Di antaranya pertama adalah transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dengan penjualan valuta asing falas untuk penyerahan pada saat itu over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari, mimma la budda minhu, dan merupakan transaksi internasional. Jadi kalau dia misalkan membutuhkan waktu 2 hari itu untuk penyelesaian administrasi dan sebagainya, maka dinyatakan ini sah. Jadi artinya nilai kursnya ketika itu tidak berubah, di pack ketika itu, difixkan di hari itu, tapi penyerahannya bisa tanda kutip 2 hari. Ini bukan berarti delaying. Kalau kasusnya tadi, delaying itu tidak ada hajat di situ, tapi di sini delayingnya terjadi. Kenapa? Karena memang menjadi kebutuhan untuk melaksanakannya. Yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan dilakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan, muwa'adah, dan penyerahan dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari lil hajah. Ini nanti ada bahasanya sendiri. Maksudnya forward agreement seperti apa? Apakah pada harga atau apakah pada jumlah uang? Nah, itu nanti ada diskusinya. Sedangkan yang selanjutnya ketiga, transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram juga karena mengandung unsur maisir. Swap ya, sering bertukar. Itu juga tidak boleh di masa yang akan datang juga. Terus yang terakhir, transaksi options. Nah, ini apa? Kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas jumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu dan tanggal yang tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir juga. Artinya kita punya opsi, kita punya hak mau beli atau enggak. Jadi uangnya dikasih dulu, terus setelah itu kalau harganya sesuai nanti dibeli, kalau enggak dibeli. Nah, ini yang menjadikan hal ini diharamkan. Nah, beda kasus kalau misalkan kita bicara DP, karena DP kan uangnya sudah harganya sudah difikskan ya. DP misalkan barang tertentu, tapi karena ini kasusnya uang ke uang, maka dinyatakan tidak diperbolehkan seperti itu. Sekarang kita masuk rekan-rekan sekalian akad qard, utang piutang. Itu bagaimana sih? Nah, pengertian qard dahulu. Secara bahasa qard itu apa sih? Maka dibilang al-qardu al-qat'u, yaitu potongan-potongan. Harta yang diberikan kepada orang yang minjam, debitur, disebut qard. Jadi hartanya itu sebenarnya qard, yaitu potongan. Karena merupakan potongan dari harta orang yang minjamkan pinjaman, yaitu kreditur. Secara istilah, ulama-ulama Hanafiyah memberikan penuturannya, yaitu apa? Harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tarik kembali. Artinya, dalam mazhab Hanafiyah yang menjadi concernnya, dia bisa diutangkan itu adalah bentuk modal atau bentuk-bentuk modal atau uang yang memang misliat sepadan. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan, misliat, kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu pula. Jadi dikembalikannya dengan sepadan. Jadi artinya ya tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, ya sama gitu. Kalau kita memberikan pinjamannya 10 juta, yang balik 10 juta. Sama seperti itu. Maka akad ini nanti dianalisa adalah akad tabarruk, bukan akadnya adalah akad komersil atau tijari. Jadi benar-benar untuk membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan di dalam transaksi tersebut. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan sebagai apa? Yaitu bentuk pemberian harta dari seorang kreditor kepada orang lain, yaitu debitur dengan ganti harga harta sepadan yang menjadi tanggungannya. Yang sama dengan harta yang diambil dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberikan saja. Jadi artinya ini adalah tabarruk tadi bilang ya.
bantuan ya. Hal tersebut mencakup harta misliat, hewan, barang, dan beberapa barang dagang. Jadi ya semua kalau dalam mazhab mazhabnya jumhur selain dari Hanafiyah. Jadi Maliki, Syafi'i, Hanbali menyatakan ya boleh hartanya. Yang dinyatakan di sini adalah bantuan ya, titik beratnya adalah bantuan. Legalitas akad qard dalam Al-Quran juga sebenarnya disebutkan itu kan mandalladzi yuqridullah qardan hasanan dan sebagainya, itu beberapa ayat menyatakan itu juga sebenarnya menjadi pondasi dari qard, itu meminjamkan di situ. Tapi ayat yang dimaksud qardon yuqridullah qardan hasanan atau mengutangi Allah dengan utangan yang baik, dimaksudkan itu bukan berarti Allah punya hajat, bukan. Tapi maksudnya di situ barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Artinya mengutangi Allah itu maksudnya ya benar-benar menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang paling jelas ini kualitasnya dari as-sunnah dan ijma. Maka ada hadis Rasulullah SAW, ini beberapa hadis sebenarnya, tapi kita ambil yang dua saja. Ruwiya Ibnu Mas'ud anna Nabi SAW qala ma min muslimin yaqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatin marrah. Ini hadisnya menyatakan seperti itu, maka tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim yang lain qardan pinjaman marrataini dua kali illa kana kasadaqatin marrah. Maka dia dihitung sebagai satu sedekah. Nah, terus ada hadis yang lain wa an anni, ini masih dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raaitu lailata asra bi ala babil jannah maktuban. Aku melihat dari Rasulullah, beliau bersabda, aku melihat pada malam Lailatul Isra tertulis satu tulisan maktuban di pintunya surga. As-shadaqatu bi asyri amsalih, sedekah dikalibatkan 10 kali lipat. Wal qardu bi tsamaniyati asyra, sedangkan qard mengutangi orang itu dibilangnya 18 kali lipat. Faqultu ya Jibril, aku berkata, Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, Jibril, ma balul qard afdal min as-sadaqah? Bagaimana qard itu lebih utama daripada sedekah? Loh, kok bisa ngutangin lebih afdal dari sedekah? Dibilang di situ. Qala, maka Jibril berkata, li'anna sa'alu 'indah wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajat. Sedangkan orang yang sa'il meminta wa 'indah, dan tentunya dia punya hajat, punya kebutuhan. Jadi kalau ada orang yang meminta, ya pasti ada hajat, ada kebutuhan. Wal mustaqrid, orang yang meminjam, la yastaqrid, tidak akan minjam kecuali apa? Illa min hajat, kecuali hajat. Nah, ini redaksinya memang seperti ini. Ini ada analisisnya disebutkan dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh, punyanya Syekh Al-Bazwaili, karangan beliau. Ini dikatakan di sini hadis dhaif ya. Tapi kalau kita melihat di sini maksudnya apakah hadis pertama dan yang kedua kok bertentangan? Maksudnya di sini bukan bertentangan, tapi lihat dalam konteksnya. Maksudnya di sini yang pertama kan sedekah lebih utama karena dibilangnya orang mengutangi 2 kali maka dia mendapatkan pahala seperti sedekah sekali. Tapi kalau di posisi yang kedua kok dibilang 10 kali sedekah kali lipatnya, sedangkan yang kedua adalah 18 kali. Ini maksudnya apa? Disebutkan di sini keterangan oleh Jibril itu apa? Li'anna sa'ilu 'indah wal mustaqrid la yastaq illa min hajah. Ini maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mustaqrid, orang yang meminjam itu artinya punya hajat, maka dinyatakan membantu orang kepada orang yang berhajat, maka ini dinyatakan ada keutamaan di situ. Tapi kalau kita melihat nilai derajatnya sedekah dengan meminjamkan, ya tentunya sedekah lebih utama di sini kasusnya. Ulama bersepakat akan keabsahan al-qard dan diperbolehkan dalam tafsir ini ijma. Ijma ulama menyatakan sah, boleh, maka bisa menjadi landasan. Ketentuan translaktor kedua belah pihak dan sighah. Maka pertama, kedua belah pihak dalam qard seperti halnya persyaratan jual beli. Ya seperti contoh cakap hukum, ahlitul ada, kamilah, dia rusdun, umurnya balik, dan sebagainya. Ini sudah dinyatakan secara jelas. Kenapa? Karena ini akan terjadi pertukaran. Yang pertukaran ini ya benar-benar terjadi hakiki. Pihak pemberi pinjaman harus memiliki hak penuh. Emang artinya milik pemilikan secara penuh terhadap barang atau modal, karena hal tersebut akan terjadi pemindahan kepemilikan. Yang kedua, al-qard dipersyaratkan harus ada ijab kabul. Jadi harus ada ijab kabul. Nah, tidak boleh hanya dengan tindakan bagaimana jual beli mu'athah. Tidak bisa. Seakan-akan nanti orang mencuri malahan. Ini kan modal. Ini kan misalkan uang. Tahu-tahu diambil. Tidak bisa dengan mu'athah maksudnya. Makanya akan tetapi harus dengan ijab kabul baik dengan verbal maupun tulisan atau bentuk lain. Jadi artinya biar nanti tidak berselisih ya, jangan seperti mu'athah. Artinya uangnya diambil atau misalkan diserahkan dengan ada verbal atau dengan tulisan. Jadi aku utangkan kamu berapa dan jelas. Nanti kapan menyerahkannya maka dengan jelas seperti itu. Ketentuan objek yang diperbolehkan. Nah, ulama Hanafi tadi sudah kita bahas sedikit, berpendapat bahwa semua bentuk barang misliat, yakni yang ada padanya di pasar, dapat diukur dengan volume, ukuran, bentuk, dan barang umum dapat dipinjamkan. Sedangkan barang kimi yang tidak umum atau nilainya punya nilai besar seperti hewan, kayu, real estate, atau barang-barang non homogenis
tidak bisa dipinjamkan atau tidak umum, tidak bisa dipinjamkan. Itu dibilangnya tidak bisa diutangkan. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Hanbali atau Jumhur memperbolehkan semua barang yang layak dalam kategori jual beli salam dan sepenuhnya milik pembeli atau pemberi pinjaman, yakni bisa jadi yaitu misliat atau kimi, dua-duanya bisa. Itu menurut Jumhur. Ini fatwa dari Desa MUI tentang qard nomor 19 2001. Ini ketentuan umumnya bagaimana? Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah mustaqrid yang memerlukan. Yang kedua, nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Kalau memang ada administrasinya, maka dibayar administrasi. Misalkan tentang ada pembukaan rekening misalkan dulu, atau administrasi tentang CS, customer service, menerangkan dan sebagainya, itu boleh. Tapi tidak pada uangnya. Kalau pada uangnya maka dinyatakan ini riba. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Ini kayak membuka celah ya. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan membeli atau misalkan memberikan ya itu sah-sah saja. Tapi hendaknya untuk tidak dalam waktu majelis akad ketika menyerahkan uang utangnya. Ini tidak boleh karena nanti analisanya bisa jadi masuk kategori tambahan riba. Nah, ini juga membuka celah ya. Harusnya tidak disebutkan seperti ini juga. Jadi bentuknya sukarela, tidak ada tambahan. Nah, yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati LKS dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat satu, memperpanjang jangka waktu pengembalian. Maka disebutkan wa in kana dhu usratin fanadhatun ila maisarah. Kalau ada ditemukan kesulitan maka dalam pembayaran hutang, maka fanadhiratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia ada namanya maisarah, keluangan itu. Yang kedua, menghapus write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Nah, ini bisa dinyatakan ibra ya, dinyatakan udahlah digugurkan saja atau di write off. Nah, itu boleh sebagian atau seluruh kewajibannya. Sanksi bagaimana? Maka seluruh dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan dalam nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh. Sebenarnya dari mana? Satu, bagian dari modal LKS. Keuntungan LKS yang disisihkan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Keempat, yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Artinya musyawarah dulu, kalau musyawarah tidak bisa masuk ke namanya Basarnas, badan arbitrasi syariah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tentukan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Baik, nanti kita akan lebih fokuskan pada tanya jawab dan kasus-kasus yang ada pada pertemuan kita. Saya kira cukup. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.